Sekitar abad ke-5 Masehi berdiri sebuah kerajaan di Kalimantan Selatan, jauh sebelum berdirinya kerajaan Nagara-Dipa. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Tanjung Puri. Bermula berdirinya Kerajaan Tanjung Puri adalah saat kedatangan imigran Melayu asal Kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Oleh karena kebudayaan imigran Melayu sudah lebih maju, lalu mereka mendirikan kampung yang lama-kelamaan berubah menjadi sebuah kerajaan kecil. Para imigran Melayu tersebut banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk setempat, yakni suku Dayak Manyan Bukit Ngaju, sehingga kerajaan Tanjung Puri tersebut, penduduknya terdiri dari orang Melayu dan Dayak. Perpaduan kedua suku tersebut akhirnya nanti menurunkan suku Banjar, asal-muasal suku Banjar. Sementara sekitar tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi untuk pertama kalinya imigran dari Yunan di China Selatan datang ke tanah Borneo. Mereka inilah padatuan nenek moyang orang Dayak atau istilahnya Melayu tua. Berabad-abad lamanya kerajaan Tanjung Puri berdiri, penduduknya makmur dan sejahtera, hidup damai serta bahagia. Pada tahun 1309 Masehi berdiri juga sebuah kerajaan orang Manyan yang bernama Nan Sarunai. Kedua kerajaan ini saling berkeluarga dan berteman dekat, tidak pernah ada permusuhan. Walau berbeda keyakinan, kerajaan Tanjung Puri kebanyakan pengikut ajaran Buddha sedangkan kerajaan Nan Sarunai kebanyakan pengikut ajaran Kaharingan, tapi kedua kerajaan tetap saling menghormati. Kedua kerajaan sama-sama berkomitmen menjaga alam lingkungan, tidak mau menambang batu bara yang banyak terdapat di wilayah kerajaan. Kerajaan Tanjung Puri mempunyai 5 orang panglima. Yang pertama bergelar Panglima Alai, yang merupakan ahli politik dan strategi. Yang kedua, Panglima Tabalong, orangnya gagah, kuat, pemberani, dan berjiwa ksatria. Yang ketiga, Panglima Balangan, orangnya sangat tampan, pintar, dan suka menuntut ilmu, sedangkan yang keempat dan kelima si kembar yang bergelar Panglima Hamandit dan Panglima Tapin. Mereka berdua ini orangnya cepat emosian, keras kepala, dan suka berkelahi. Kelimanya bersaudara ini, anak dari Datu Intingan, saudaranya Datu Dayuhan kepala suku Dayak Maratus dan Dayang Baiduri, putri imigran Melayu keturunan Sriwijaya. Pada saat itu, kerajaan Majapahit sangat berambisi untuk menguasai Nusantara. Hal itu terjadi karena Mahapati Gajah Mada sudah termakan sumpah hendak menguasai Nusantara. Tapi oleh para politikus Majapahit kata menguasai diperhalus menjadi mempersatukan Nusantara. Ada mata-mata Majapahit yang berdalih berdagang ke kota raja kedua kerajaan tadi, didapatlah informasi bahwa kedua kerajaan tersebut sangat makmur. Istananya saja berlapis emas. Mendengar hal itu, Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit begitu berambisi untuk menguasai kedua kerajaan tersebut, Kerajaan Tanjung Puri dan Kerajaan Nan Sarunai. Pada tahun 1356 Kerajaan Majapahit mengirim ekspedisi militer pertama ke wilayah Borneo. Yang mula-mula diserang adalah Kerajaan Nan Sarunai. Sekitar 40.000 pasukan Majapahit datang dengan kapal melewati Sungai Barito yang dipimpin oleh Senopati Arya Manggala. Melihat pasukan yang sangat banyak tersebut, lalu Kerajaan Nan Sarunai meminta bantuan ke Kerajaan Tanjung Puri. Lalu oleh Raja Tanjung Puri dikirim 5 orang panglima tadi dengan membawa 10.000 pasukan membantu Kerajaan Nan Sarunai. Setelah itu pecahlah perang yang dahsyat antara pasukan Majapahit melawan pasukan Nan Sarunai yang dibantu pasukan Tanjung Puri. Banyak sekali jatuh korban di kedua belah pihak. Pasukan Majapahit yang terkenal hebat dalam bertempur karena sudah berkeliling Nusantara menaklukkan berbagai kerajaan, saat itu mendapat perlawanan yang hebat tak terkira. Banyak tentara Majapahit yang mati di tangan 5 panglima Tanjung Puri yang sakti-sakti tersebut. Panglima Alai yang ahli strategi mengatur pasukan, Panglima Tabalong yang gagah mengamuk di barisan paling muka, banyak tentara Majapahit yang terlempar ke udara dilemparkan oleh Panglima atau banyak juga yang dilemparkan ke tubuh musuh yang berani mendekat. Sedangkan Panglima Balangan menjadi pimpinan barisan pengawal raja, dengan kesaktiannya mampu melindungi raja dari keroyokan pasukan Majapahit. Sementara Panglima Hamandit dan Panglima Tapin beradu, duel kesaktian dengan para pendekar Majapahit. Banyak sudah pendekar persilatan Majapahit yang merupakan orang-orang bayaran, mati di tangan Panglima Hamandit dan Panglima Tapin. Setelah 2 hari bertempur akhirnya pasukan Majapahit mampu dipukul mundur, bahkan Senopati Arya Manggala penggal kepalanya terkena mandau terbang Pangkalima Angkin, Panglima Kerajaan Nan Sarunai yang terkenal sakti. Mengetahui pemimpin pasukannya tewas lalu sisa-sisa pasukan Majapahit lari terbirit-birit menuju kapal untuk pulang ke Jawa. Setelah gagal dalam ekspedisi pertama, Majapahit kembali mengirim ekspedisi militer kedua pada 1358 Masehi.
Ekspedisi kedua kali ini dipimpin langsung Laksamana Nala dengan membawa 2 kali lipat pasukan dari ekspedisi pertama. Dalam rombongan pasukan besar ini terdapat juga pasukan khusus Majapahit yang terkenal yaitu pasukan Bayangkara. Pada ekspedisi kedua ini pasukan Majapahit berhasil menaklukkan kerajaan Nan Sarunai, bahkan Raja Nan Sarunai yang bergelar Datu Tatuyan Wulau Miharaja Papangkat Amas serta Ratu yang bergelar Daragangsa Tulen gugur dalam peperangan. Peristiwa itu oleh orang Manyan dikenal dengan istilah, Nan Sarunai Usak Jawa. Konon Raja Nan Sarunai dibunuh oleh Laksamana Nala dengan sebuah tombak sakti di dalam sebuah sumur tempat persembunyiannya. Laksamana Nala adalah seorang panglima terhebat Majapahit di masa itu, karirnya dimulai dari menjadi prajurit pasukan khusus kerajaan yaitu pasukan Bayangkara. Setelah berhasil menaklukkan Nan Sarunai pasukan Majapahit bergerak menuju Tanjung Puri namun pasukan Majapahit mendapati perlawanan yang hebat dari pasukan Tanjung Puri yang dipimpin oleh Datu Banua V yang terkenal tersebut. Setelah berhari-hari berperang akhirnya kedua pasukan sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan peperangan. Pasukan Majapahit kembali ke Jawa dengan kekecewaan mereka tidak sanggup lagi melanjutkan peperangan karena sebelumnya sudah kelelahan berperang menghadapi kerajaan Nan Sarunai. Sedangkan pihak Tanjung Puri mengalami kehancuran di mana-mana. Akibat peperangan tersebut kerajaan Tanjung Puri menjadi lemah, perdagangan yang dahulu ramai menjadi sunyi karena para pedagang takut untuk singgah di pelabuhan ketika mendengar ada peperangan. Sebagai tanda terima kasih kepada Datu Banua V, Raja Tanjung Puri Sri Baginda Dharmapala memberikan kelima orang panglimanya wilayah kekuasaan masing-masing di daerah 5 aliran sungai yang berhulu di Pegunungan Maratus. Daerah 5 aliran sungai tersebut akhirnya bernama sesuai gelar 5 Panglima Tanjung Puri tersebut. Panglima Alai mendapat wilayah yang bernama Batang Alai, sekarang menjadi Kabupaten HST. Panglima Tabalong mendapat wilayah yang bernama Batang Tabalong, sekarang menjadi Kabupaten Tabalong. Panglima Balangan mendapat wilayah yang bernama Batang Balangan, sekarang menjadi Kabupaten Balangan. Panglima Hamandit mendapat wilayah Batang Hamandit, sekarang menjadi Kabupaten HSS, sedangkan Panglima Tapin mendapat wilayah Batang Tapin, sekarang menjadi Kabupaten Tapin. Sementara Raja Tanjung Puri sendiri akhirnya memindahkan pusat kerajaan ke daerah Kuripan Amuntai, karena kota raja sebelumnya, Tanjung, banyak mengalami kehancuran akibat diserang Majapahit. Lambat laun nama Tanjung Puri semakin terlupakan dan lebih dikenal dengan sebutan baru yaitu Kuripan karena wilayahnya telah terbagi-bagi.